Jadi saya akan memberikan kuliah pengantar dulu, dan kemudian nanti saya akan menjelaskan bagaimana nanti kita kuliahnya. Jadi untuk kuliahnya kita akan menggunakan 3 media ya, WA Group, Zoom, dan juga kuliah ITNY ya. Jadi kami dosen ini ditugaskan wajib menggunakan kuliah ITNY ya minimal 4 kali ya. Cuman dan UTS-nya pun nanti kita pakai kuliah ITNY, itu wajib ya. Makanya nanti saya akan memadukan antara WA Group, kuliah ITNY dan Zoom. Kemungkinan nanti untuk pertemuannya ya setiap 2 kali kuliah, maka saya rencanakan untuk 1 kali Zoom untuk diskusi ya. Sisanya untuk kuliah-kuliah utamanya nanti nanti saya akan masukkan di Zoom seperti itu. Sorry, di kuliah ITNY ya. Jadi nanti terus pantengin yang ada di kuliah ITNY ya, terutama yang di Internet of Things. Nanti saya akan berikan kode untuk enroll-nya. Oke, kita masuk ya. Teman, yang baru masuk, monggo dibuka kameranya ya, Mas Aji, Mas Alvano, ya, Mas Elias, ya monggo dibuka kameranya. Oke. Nah, untuk IoT sendiri ya, jadi saya akan berikan tentang konsepnya. Ya. Jadi apa yang kita akan bicarakan pada pertemuan kali ini ada banyak ya, definisinya, tujuan, manfaat, fungsi, konsep, implementasi perangkat, kelebihan sama kerugian IoT itu, kemudian bagaimana IoT itu nanti di masa depan ya. Jadi bagaimana penerapan IoT ini nanti ke depannya, apakah dia benar-benar menjanjikan atau tidak, seperti itu. Oke, apa yang teman-teman lihat semua di sini ya, di gambar ini? Kalau kita lihat ya, di sini ada sebuah rumah yang dimana rumah itu semua perangkatnya bisa terhubung lewat internet, sehingga kita bisa memantau perangkat-perangkat yang ada ya. Contoh, kita bisa mematikan dan menyalakan lampu dari HP, mengatur TV kita HP, mengatur AC segala macam ya. Artinya rumah itu semuanya sudah terhubung dengan internet. Kemudian bagaimana di sisi otomotif ya, kalau di otomotif kalau kita lihat salah satu mobil yang benar-benar menerapkan IoT sangat bagus itu adalah mobilnya Tesla ya. Tesla itu kalau kita coba buka ya. Jadi mobil Tesla itu mobil dari Amerika, dia full elektrik, dan dia benar-benar menerapkan Internet of Things. Dalam artian mobilnya itu pakai operasi sistem yang untuk jalankan. Jadi bahkan mereka tuh bisa mengupdate mobilnya itu ya dengan gampang karena semuanya full menggunakan IoT. Nah, itu dari sisi otomotif ya. Kemudian dari sisi rumah sakit ya. Rumah sakit itu kalau sudah full IoT, maka nanti pasien itu cukup dari jarak jauh itu bisa dipantau ya dari jarak yang jauh lewat internet. Ya, contoh teman saya sudah bisa membuat alat detak jantung ya. Jadi pasien itu di rumah, dokternya mantau dari internet. Ya itu bisa seperti itu. Kemudian nanti di industri ya, di industri itu sangat banyak penerapan IoT, Internet of Things. Oke. Intinya IoT itu kalau kita definisikan secara literal, secara harfiah, adalah internetnya benda-benda. Ya, tapi nggak semua benda-benda itu bisa diinternetkan. Tentunya benda-benda yang dia berinteraksi dengan elektronik, ya, yang bisa yang bisa di apa? Di IoT kan. Kemudian, nah kalau andaikan sebuah benda elektronik itu bisa di IoT kan, maka benda tersebut sudah pasti dia bisa dikendalikan, dipantau dari internet itu. Ya, pertanyaannya kenapa kok IoT itu begitu penting? Ya, kenapa dia menjadi ilmu yang kalau dibilang sekarang belum terlalu booming ya di Indonesia, tapi kalau di luar negeri itu sudah booming. Ya. Jadi Indonesia ini masih belum terlalu hot lah. Berarti kalian masih belajar di tahap-tahap awal untuk Indonesia. Makanya ini kesempatan bagus buat teman-teman sekalian untuk belajar IoT, ya. Karena saya yakin IoT ini nanti akan booming dengan sendirinya di Indonesia, ya.
Walaupun bukan sekarang, mungkin 5 tahun yang akan datang akan booming. Oke. Nah, kalau kita lihat, ya, kenapa itu begitu penting? Kita lihat di sini perbandingannya. Di tahun 2020, ada 50 miliar perangkat yang terhubung ke internet. Sedangkan jumlah manusianya cuma 7,6 miliar. Jadi bayangin, setiap satu orang itu ada sekitar 6 ya, 6 perangkat yang terhubung. Jadi satu orang banding 6 perangkat. Ini baru 2020. Ya. Dan ini kenaikannya eksponensial. Dalam artian semakin dia bertambah waktu, maka kenaikan itu akan semakin berkali-kali lipat. Ya. Makanya, mempelajari IoT itu bukan hal yang kalau dibilang tidak berguna, ya, tapi benar-benar berguna di waktu yang akan datang. Ya. Karena banyaknya jumlah perangkat yang terhubung ke internet. Ya. Tentunya 50 miliar ini bukan cuma HP ya, banyak sekali. Nah, sebenarnya apa sih yang dilakukan sama IoT itu? Nah, IoT ini sebenarnya pengembangan dari microcontroller yang digabungkan dengan jaringan komputer. Ya, jadi kita memindahkan jaringan komputer di desktop, ya di desktop PC itu ke microcontroller seperti itu. Nanti apa yang dilakukan? Ada beberapa hal, ya. Dia akan sensing itu dia penginderaan. Ini sama kayak microcontroller. Dia akan mengindera suatu nilai, contoh suhu, kemudian ada air, tekanan, segala macam, sensor lah. Ya. Collecting itu artinya apa? Dia mengumpulkan data-datanya, ya disimpan, di storage, ya. Collecting, mengumpulkan. Jadi misal nih, kita punya beberapa sensor yang terhubung pakai dengan WiFi. Nanti biasanya perangkat mikro yang terhubung dengan WiFi ini nanti punya gateway-nya, punya servernya. Nah, server ini nanti gunanya untuk mengumpulin data-datanya, seperti itu. Kemudian monitoring itu pemantauan, ya, memantau kondisi suatu objek, ya. Storing ini menyimpan apa yang di-collect, ya, oleh si server, disimpan, ya, kemudian diproses. Nah, proses misalnya data yang disimpan itu nanti akan diolah, ya. Seperti apa? Contoh, misal ada sebuah sensor yang digunakan untuk mendeteksi curah hujan, maka nanti akan dikumpulkan di server, maka di server ini nanti akan diproses, ya, misal menghitung curah hujan di suatu daerah, seperti itu. Kemudian divisualisasikan, ya. Nah, setelah diproses, maka kita bisa memerintahkan si IoT ini menampilkan datanya, ya, dengan sesuai yang kita inginkan, pakai grafik, pakai apa, segala macam. Kemudian analisa. Nah, analisa ini nanti terkait dengan data itu, nanti akan mengeluarkan informasi apa. Ya. Contoh, kalau curah hujan ternyata ketika daerah A curah hujannya tinggi, maka kita bisa lihat, ternyata daerah A ini rawan banjir, seperti itu. Kemudian decision making. Nah, ketika kita sudah tahu bahwa si daerah A ini bakal banjir, maka kita bisa melakukan sebuah putusan, seperti itu, ya. Jadi IoT ini seperti ini, ya, banyak. Jadi IoT itu bukan hanya mematikan dan menyalakan lampu, ya, tapi juga dia bisa sampai decision making, ya. Tentunya nanti kalau decision making ini kita sudah padukan dengan artificial intelligence, ya, seperti itu. Cuma kita belum ke sana, ya. Dan banyak lagi seperti itu. Oke, apa sih tujuan IoT itu? Ya, intinya adalah memperluas konektivitas internet. Ya, internet itu dulu mungkin eksklusif hanya untuk manusia, tapi saat ini internet itu tidak hanya untuk manusia, ya, bahkan untuk benda-benda, bahkan hewan pun, ya, bisa dipasangkan IoT, ya. Mungkin untuk peneliti-peneliti yang membutuhkan, misal biasanya peneliti itu tuh naruh kamera di burung, ya, supaya bisa tahu burung itu kemana itu terbangnya. Nah, itu biasanya dia harus terhubung ke internetnya satelit, maka itu IoT. Jadi burung itu di-IoT-kan. Nah, ini unik, ya. Jadi IoT itu tidak hanya untuk manusia, tapi juga untuk semua benda, ya, benda hidup yang bisa dielektronikan. Dari industri, retail, kesehatan, consumer home, infrastruktur, ya, security and surveillance, transportasi, dan lain-lain. Ya. Jadi kalau dibilang hampir semua bidang ini bisa kita IoT-kan, ya. Jadi elektro itu kalau dibilang
dia bisa masuk ke semua lini kehidupan. Ya, seperti itu. Nah, apa sih sebenarnya manfaat dari IoT ini? Ya, intinya adalah kita lebih mudah dalam mengerjakan sesuatu, cepat dan efisien. Ya, bayangkan kalau teman-teman punya suatu alat ya di sebuah hutan, teman-teman pasti akan kerepotan untuk mengakses. Misalnya setiap minggu teman-teman harus ngambil datanya. Nah, itu merepotkan kalau kita harus sana. Nah, dengan IoT, kita hubungkan dengan internet satelit, kita bisa akses itu kapan saja, ya, dengan mudah, cepat, dan efisien. Nah, terus kita juga bisa deteksi penggunanya dimanapun berada, ya. Jadi ini kalau dibilang meningkatkan keamanan kita, ya terutama kalau untuk smart home ya, itu bisa benar-benar meningkatkan keamanan. Kemudian yang keempat ya, komunikasi antara mesin yang real timer. Dalam artian dalam IoT itu nanti dikenal dengan namanya machine to machine communication. Jadi komunikasi antara mesin-mesin itu nanti dia real time, langsung berinteraksi segala macam. Ya. Contoh nih, misal kita punya kulkas, ya. Kulkas kita ini dia sudah terpasang IoT. Ya. Ini sebetulnya udah ada ya. Contoh kayak kalau teman-teman lihat kulkas-kulkas yang ada Android-nya kalau nggak salah ya. Saya cek ya. Coba. Kalau nggak salah. Nah, ini kulkas-kulkas yang sudah IoT ya. Jadi dia sudah terpasang Android di dalamnya. Jadi biasanya gini, kalau kita memasukkan makanan sesuatu ke kulkas ini, nanti kulkas ini bisa memberikan feedback resep apa yang bisa dibuat dari makanan yang kita masukkan itu. Ya. Jadi bayangkan kulkas yang cuma dulunya itu menyimpan makanan, pendingin makanan, sekarang sudah bisa dipasang Android dan berinteraksi dengan penggunanya. Ya. Bahkan kalau misalnya kita pengen makan sesuatu, maka nanti si kulkas ini bisa memberikan resep apa yang dibutuhkan. Seperti itu. Ya. Jadi luas, Internet of ini luas penerapannya. Nah, untuk fungsinya, ya, IoT ini nanti bisa digunakan oleh siapapun ya, dari perorangan, ya, perkantoran, ya, smart office, ya, terus rumah sakit, kemudian para wisata, industri, transportasi, dan lain-lain. Ya, jadi hampir semua bisa kita terapkan dalam Internet of Things ini. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan dulu sebelum kita lanjut. Kalau pengen nanya, monggo silakan langsung dinyalakan aja ini ya. Ada yang ditanyakan? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada kita lanjut. Oke, konsep IoT ya. Apa elemen-elemen pembentuk dari IoT-nya itu sendiri ya. Jadi kalau teman-teman kemarin yang ikut ngopi saya ya, ini contoh dari konstruksi smart home ya yang sedang saya bangun ya di rumah saya sendiri. Jadi untuk elemen utama IoT itu ada 3 ya. Pertama adalah perangkat koneksi ke jaringan internet ya. Contohnya kayak routernya ini. Ini adalah perangkat untuk koneksi internetnya ya. Kemudian ada server untuk menyimpan datanya ya, untuk collecting datanya. Di sini saya menggunakan Raspberry Pi ya untuk penyimpanan data segala macam. Kemudian nanti ada IoT-nya. IoT-nya itu apa? Nanti kita pakai ESP8266 atau ESP32 atau Arduino yang dilengkapi dengan modul Wi-Fi ya. Jadi 3 elemen ini yang nantinya akan kita pasangkan, kita kolaborasikan untuk menjalankan Internet of Things. Tentunya nanti sesuai dengan tujuannya ya. Contoh kalau misalnya kita pengen buat smart home, maka nanti kita pengen pengen ini ya, pengen menyalakan dan mematikan lampu, maka nanti si ESP8266-nya akan dijalankan dengan relay. Kemudian nanti si Raspi-nya sebagai gateway-nya ya, sebagai gateway-nya untuk pengaturnya. Kemudian nanti perangkatnya kita harus punya jaringannya sendiri itu ya. Dari sisi usernya ya, usernya dari HP atau laptop ya, kemudian dari sisi internetnya ya. Tentunya kalau kita pengen menjalankan dia dari internet, dipantau langsung lewat jaringan internet, maka nanti ISP-nya
ya harus punya IP public, ya. ISP yang menyediakan IP public nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Cuman kalau di sini saya menggunakan IndiHome, ya, yang dia bisa menyediakan IP public. Nanti saya akan tunjukkan ya contohnya. Ya, kemudian bagaimana dengan implementasinya ya. Jadi untuk implementasinya itu sangat banyak ya untuk Internet of Things. Kemudian contohnya seperti smart mall, kemudian retail, untuk agrikultur ya, kita bisa memantau tumbuh-tumbuhan di rumah kita ya, tanaman kita ya. Jadi misalnya kita memadukan nih antara sensor kelembapan tanah ya dengan Arduino, kemudian dipasang ke IoT sehingga dia nanti bisa dipantau oleh HP. Contoh, misal kalau misalnya kita deteksi bahwa tanahnya kering, butuh disiram, maka kita bisa atur dia supaya bisa siram otomatis seperti itu lewat HP. Kemudian smart environment ya, kita bisa buat semacam pendeteksi kebakaran hutan, ya polusi udara segala macam. Nah, kemudian untuk smart traffic ya, nah ini yang sedang digalakkan oleh Oke, Mas Bayu nggak apa-apa. Ya, yang penting semuanya nyala ya. Oke, kalau smart traffic ya, kalau teman-teman ke Jakarta, itu mereka sudah hampir semua menerapkan Internet of Things untuk di jalanannya. Contoh mereka menerapkan tilang online ya. Jadi teman-teman kalau lihat beberapa di Jakarta itu kameranya sudah banyak di jalan-jalan. Jadi kalau ada yang nggak pakai seatbelt atau helm, itu biasanya sudah terdeteksi otomatis oleh kamera. Ya. Nanti akan dibaca plat nomornya, kemudian dari plat nomornya itu nanti akan ditagihkan ke pemilik ya, pemilik kendaraannya. Kemudian kalau smart traffic juga biasanya berkaitan dengan ini, dengan lalu lintas ya. Contoh yang paling gampang adalah lampu merah ya. Biasanya kan lampu merah yang sekarang ini yang konvensional itu biasanya kalau macet atau tidak jumlah detiknya masih sama ya. Contoh kalau pengalaman saya ya yang di Gejayan di ring road Gejayan itu kan biasanya tuh macetnya luar biasa itu kalau sore. Tapi yang dari arah ini ya, dari arah apa? Dari arah eh, timur ya. Dari arah timur tuh luar biasa macetnya kalau dari Gejayan atau Nomol itu. Nah, masalahnya ketika sudah tahu itu macetnya panjang, tapi detik hijaunya itu masih sama aja, nggak berubah. Seharusnya eh, lampu merah yang bagus itu dia bisa menyesuaikan dengan kondisi trafiknya. Jadi kalau misalnya trafiknya lalu lintasnya itu padat, maka dia harusnya memberikan lampu merah sedikit dan juga lampu hijau yang panjang. Nah, timbal baliknya nanti yang lampu merah yang lain, yang trafiknya sedikit kecil, maka dia apa? Maka dia akan dikasih lampu merah yang panjang dan lampu hijau yang kecil. Maka kalau seperti ini kan dia akan mengurangi kemacetan seperti itu. Cuma karena kita masih menggunakan sistem konvensional, ya, artinya nanti masih sama rata seperti itu. Oke. Oke. Kemudian ini implementasinya ya, yang tadi saya jelaskan. Contoh yang booming waktu dulu itu ya, yang saya ingat itu dari sisi perikanan ya. Kalau teman-teman tahu namanya aviary ya, aviary. Nah, ini dia pakai IoT ini. Jadi dia simple, dia punya kolam lele. Nah, kolam lelenya itu dia bisa atur lewat HP. Dan artian dari sisi pengasih makanannya ini bisa diatur lewat HP. Ya. Ini ide yang simple, ide yang mudah. Ini mudah dibuat kalau bagi orang-orang yang sudah paham IoT, sangat-sangat mudah. Tapi idenya mahal, ya. Dia mahal. Nah, inilah yang ide-ide ini yang bisa memberikan kalian tuh peluang usaha seperti itu. Ya. Jadi intinya dia hanya memberikan makan lele itu ya lewat internet itu, diatur lewat internet. Tapi dia bisa mengembangkan itu dan mengemasnya dengan baik seperti itu. Ya.
Oke. Kemudian contoh nih, perangkat IoT ya. Jadi perangkat IoT, apa aja yang kita gunakan dalam perangkat IoT ini? Ya, jadi nanti ada banyak ya. Tentunya nanti kita pakai sensor ya. Sensornya tentu nanti sama kayak di microcontroller ya. Ada DHT, LDR, flame, dan lain-lain. Nah, untuk servernya, itu biasanya kita menggunakan Raspberry Pi untuk yang simple. Ya. Raspberry Pi atau mungkin mini desktop ya, Intel NUC segala macam. Itu sebagai servernya, sebagai pengumpulnya. Atau nanti sebagai pengumpulnya, sebagai visualisasi data segala macam. Nah, gateway itu artinya perantara. Jadi antara si sensor nanti kan dipasangkan dengan Arduino, ya. Nanti dia ada gateway-nya. Gateway itu adalah perantara antara sensor ini dengan servernya, perantaranya. Nah, maka nanti kita bisa lihat apakah kita pakai Zigbee atau Z-Wave atau pakai Wi-Fi. Nah, ini 3 gateway perantaranya. Ya. Kemudian nanti kita pakai sistem operasi ya. Jadi ini digunakan untuk server, ya kita pakai Linux ya. Linux kenapa? Karena yang mudah dan gratis. Ya. Kalau Windows dia tentunya karena dia bukan komunitas, bukan OS komunitas, maka dia biasanya agak repot dalam hal penerapan IoT. Nah, kemudian, ini protokol komunikasi yang digunakan. Ada HTTP, ya, HTTP itu Hypertext Transfer Protocol. Ini kaitannya dengan HTTP itu ya dengan ini ya, dengan koneksi internet ya. Kemudian ada MQTT ini message queuing, tentunya lupa saya apa. Cuman ini lazim digunakan dalam komunikasi antara sensor dengan server MQTT ini. Ya. Dia menggunakan protokol TCP/IP. Dia menggunakan protokol TCP/IP, cuman dia lebih ringan ya karena koneksinya harus cepat antara sensor dengan server. Nah, Zigbee sama Z-Wave ini dia protokol komunikasi wirelessnya ya. Kan ada Wi-Fi, nah nanti ada Zigbee, ada Z-Wave. Zigbee sama Z-Wave emang jarang orang kenal ya karena emang dia digunakan untuk komunikasi antara machine to machine ya, antara perangkat IoT ya, bukan yang bisa kita lazim gunakan ya seperti Wi-Fi segala macam. Lalu ada LoRa. Ya, LoRa ini sama kayak Zigbee, Z-Wave. Kemudian untuk infrastruktur jaringannya nanti kita bisa menggunakan kabelan ya, terus router, ya, switch dan lain-lain. Ya ini kaitannya dengan jaringan internet ya, seperti itu. Nah, untuk mikronya kita bisa pakai Arduino, ESP8266 atau ESP32. Tentunya kalau kita pakai yang Arduino, nantinya kita harus menambahkan modul Wi-Fi ya. Tapi kalau ESP8266 sama ESP32 ini dia sudah include di dalamnya ada modul Wi-Fi-nya. Tapi ESP8266 ini dia kalau dibilang untuk hal-hal yang simple ya, untuk eksekusi yang simple. Tapi kalau ESP32 ini karena dia dual core ya, maka dia untuk eksekusi yang lebih berat daripada ESP8266 ini. Seperti itu. Nah, kemudian tampilannya contoh kita pengen mengatur sebuah perangkat ya, maka nanti untuk mengaturnya itu kita butuh tampilan, butuh interface. Maka nanti kita bisa pakai layar atau kita bisa gunakan website seperti itu. Nah, contoh ya untuk perangkat IoT ini seperti ini ya. Ini tentunya ada kamera segala macam ya. Ini sensornya, kemudian ini tampilannya ya. Pak. Gimana, Mas Elias? Izin matiin kamera bentar, Pak. Mulus, Pak. Oh ya, monggo. Izin matiin kamera, mulus. Oke, ya berarti ya. Jadi kalau misalnya ke WC, jangan lupa dimatikan dan nanti viral kayak yang di TV itu. Ya enak kan? Karena ini saya rekam untuk buat dokumentasi. Oke. Nah ini contoh ya. Ini yang kalau kemarin yang ikut IoT, ini yang sedang saya buat ya. Di rumah saya sedang rencanakan untuk membangun smart home. Jadi ini kalau teman-teman lihat, ini servernya ya. Servernya ini sangat kecil. Saya pakai Raspberry Pi ya. Raspberry Pi. Jadi ini sebagai servernya nanti menerima dan mengendalikan perangkat-perangkat IoT di rumah saya. Saya menggunakan protokol Zigbee. Nanti saya pakai Zigbee. Jadi saya tidak menggunakan Wi-Fi untuk mengatur perangkat saya. Jadi saya pakai protokol Zigbee. Ya.
Cuman ini masih proses, ya masih proses karena saya masih membangun servernya. Ya. Ukurannya hanya seukuran kartu ATM, ya, bisa kecil sekali ini. Ya. Ya. Dan juga di grup saya ngasih ngasih sesuatu ya. Di grup itu saya posting sesuatu. Sebentar, saya akan tunjukkan dulu. Terus sambil ngambil kebukanya WhatsApp saya, jadi saya tunjukkan maklumnya ya. Jadi kalau kemarin yang nggak ikut ngopi saya itu, jadi saya membangun sebuah smartphone, yang dimana dia tuh bisa menampung semua data saya, data-data pekerjaan saya secara real time, ya, tersinkronis langsung. Kemudian saya bisa istilahnya apa ya? Sebagai tempat media saya, media download. Ini contoh. Jadi smart home saya itu, yang saya bangun itu, ini yang saya kirim ini smart home yang sudah saya sedikit modif ya. Jadi ada routernya, ini router mikrotik untuk mengatur jaringannya jauh lebih enak ya. Karena kalau bawaan routernya IndiHome itu terlalu sedikit konfigurasinya. Makanya saya gunakan mikrotik, kemudian ini switch-nya. Nah, ini adalah Raspberry Pi-nya ya. Ini belum jadi ya karena ini masih proses. Ya, semoga nanti akhir tahun saya bisa benar-benar mengembangkan smart home-nya jadi supaya bisa jadi contoh seperti itu. Ya. Nah, nanti dari Raspberry Pi ini ya karena saya sudah menghubungkan dia dengan internet, maka saya bisa ngapain aja untuk smart home-nya ya. Saya bisa mengontrol semua pekerjaan itu dari rumah ya. Contoh smart home yang ini, Raspberry Pi saya ini saya bisa menghosting website ya. Saya bisa hosting website WordPress. Jadi teman-teman biasanya kan kalau buat website kan lewat ini ya. Bisa pakai hostinger, bayar per bulan gitu ya. Misalnya per bulan berapa. Tapi kalau saya menggunakan Raspberry Pi, maka saya nggak perlu bayar hostingnya. Karena saya menghosting sendiri ya. Ini contoh website yang saya bangun, saya hosting sendiri. Ya, seperti ini. Nah, ini saya menggunakan WordPress untuk membangun websitenya, ya. Kemudian di hosting di Raspberry Pi saya, seperti itu. Kemudian dari Raspberry Pi saya juga ini saya bisa download segala macam, ya. Download segala macam dengan mudah. Ya. Biasanya kalau sering download film segala macam itu enak kalau pakai smart home ini, ya. Itu sangat-sangat simple, seperti itu. Ini jaringan seperti ini, topologinya. Jadi internet, kemudian router, switch, nah dia terhubung dengan Raspberry Pi. Jadi supaya Raspberry Pi ini bisa diakses lewat internet, ya, saya bisa mengontrol semua rumah saya dari internet, maka dia dihubungkan langsung ke switch router. Dari router nanti akan dilemparkan semua ke servernya, Raspberry Pi-nya, seperti itu. Oke, sebenarnya apa kelebihannya? Jadi apa yang kelebihan dari Internet of Things ini? Yang nanti akan kalian pelajari semuanya. Ya, datanya, pertama data akan semakin mudah diakses, ya, dan tersedia di mana saja, kapan saja, dan bisa diakses oleh orang-orang tertentu, ya, bukan siapa saja, orang-orang tertentu yang diberikan privilege, ya, hak khusus seperti itu. Kemudian tracking. Nah, dengan adanya IoT ini, kita dengan mudah mengontrol keberadaan dari objek yang kita tracking, ya, seperti itu. Maka bisa jadi nanti mungkin suatu saat nanti kalau teman-teman ngirim barang, teman-teman tuh bisa tahu real time barangnya itu di mana, posisinya. Kan selama ini kalau kita ngecek tracking itu kan, oh barangnya ada di gudang segala macam, di gudang semua. Tapi mungkin suatu saat nanti kita bisa benar-benar tahu posisi di mananya. Misalnya dia lagi
kayak kita nge-tracking Gojek itu loh. Bisa jadi nanti seperti itu. Jadi barang kita ini ternyata lagi OTW ke rumah kita. Ntar ketahuan dari petanya, ternyata dia lagi jalan ke kita terus nyampe depan rumah itu kita bisa tahu. Ya, maka seperti itu. Internet of Things itu mungkin bukan sekarang ya, tapi karena masih mahal kalau dibilang hitungannya. Cuman saya yakin ketika kita akan semakin maju ke depannya, maka akan semakin murah. Contoh, saya ingat waktu SMP saya itu tahun 2007 ya. SMP saya itu tahun 2004, saya itu sering baca majalah namanya majalah Pulsa. Itu majalahnya kalau dibilang majalah teknologi sekarang lah, ya seperti itu. Cuma sekarang kayaknya udah bangkrut ya karena udah nggak bisa bersaing dengan media digital ya maksudnya ya. Jadi saya ingat dulu saya sering ngeliat tuh ya HP apa kolom harga-harga HP ya. Dulu itu tahun 2004 itu yang berkuasa itu adalah si Nokia ya, Symbian. Nah, untuk HP-HP smartphone yang benar-benar full screen tahun itu, saya ingat tuh harganya sekitar 6 sampai 12 juta. 6 sampai 12 juta itu adalah harga ketika tahun 2004 2007-an. Jadi kalau kita lihat ya nilai segitu tuh mungkin di zaman sekarang 20 jutaan. Nah, zaman sekarang HP smartphone itu bisa dibeli dengan harga di bawah juta. Nah, sama Internet of Things ini karena dia masih baru di Indonesia, maka dia hitungannya itu masih mahal. Tapi ya, yang namanya teknologi itu dari tahun ke tahun akan semakin murah. Maka IoT ini nantinya dia akan semakin ada di mana-mana, semakin mudah diakses. Karena apa? Karena kebutuhan data, kebutuhan akses informasi itu akan semakin besar. Seiring dengan bertambahnya jumlah perangkat. Seperti itu. Dan kemudian, ya, dari sisi waktu, karena semua bisa diakses lewat internet, semua benda, maka dia jauh lebih cepat prosesnya, jauh lebih efisien. Ya. Kemudian dari sisi biaya, ya biasanya kalau untuk perusahaan-perusahaan besar yang sudah menerapkan IoT, biasanya mereka jauh lebih ramping karyawannya. Ya. Percayalah, teman-teman, perusahaan-perusahaan itu lebih memilih robot daripada manusia. Kenapa? Karena robot, ya, dia itu lebih efisien, lebih cepat kerjanya, lebih jarang membuat kerusakan, ya, lebih jarang membuat produk yang cacat daripada manusia. Manusia itu mahal hitungannya. Ya, karena dan manusia juga dia punya free will, ya. Jadi kalau free will ini kalau free will itu dalam artian manusia itu susah diatur. Tapi kalau robot zaman sekarang itu gampang diaturnya, ya, karena kita memprogramnya. Tapi kalau manusia itu agak repot. Makanya biasanya IoT ini nanti akan diterapkan secara luas, ya, karena kebutuhan industri, ya, dari tahun ke tahun akan semakin meningkat. Ya. Cuma kalau untuk sekarang kemungkinan masih menurun ya, karena kita dalam masa resesi, ya, karena COVID-19 juga. Oke, kemudian kekurangannya apa? Ya, yang pertama karena IoT ini perangkat baru, maka dia tidak semua kompatibel. Ya, contoh seperti ini. Saya punya printer saya di rumah. Ya, di rumah itu saya pakai Epson L360. Ya, itu masih printer biasa ya. Itu belum bisa dipasang. Jadi gini. Jadi saya punya target untuk meng-IoT-kan printer saya. Jadi printer saya itu bukan IoT, tidak IoT. Artinya dia kalau mau ngeprint itu ya harus nyolokin kabelnya segala macam. Langsung pakai kabel USB-nya. Cuman saya berusaha untuk membuat printer saya itu IoT. Jadi saya pasang ke Raspberry Pi. Nah sekarang sudah bisa, tapi untuk proses ke sana itu sangat-sangat sulit. Ya. Kenapa? Karena kompatibilitasnya sangat kecil. Kenapa? Kenapa ini bermasalah? Karena printer yang saya beli itu tidak untuk IoT. Tapi karena saya IoT-kan, maka saya harus berusaha mencari driver yang pas. Bahkan untuk meng-IoT-kan printer saya itu saya harus menggunakan driver yang lain. Yang bukan tipenya, tapi
tipe keluarganya, dan itu bisa jalan. Nah itu hal utama kenapa kita kesulitan dalam IoT ini adalah kompatibilitasnya. Cuman kompatibilitas ini nanti semakin dari tahun ke tahun akan semakin berkurang. Kenapa? Karena semua perangkat ya mungkin di beberapa tahun akan datang itu semuanya sudah akan kompatibel dengan IoT itu sendiri. Ya. Bahkan sekarang kalau kita lihat ya harga-harga printer yang pakai WiFi itu sudah murah. Saya ingat waktu 2 tahun 3 tahun itu masih mahal, masih harga 3 jutaan. Sekarang mungkin kalau kita lihat itu harganya bahkan sudah harga 200.000 doang. Sudah sangat murah ya. Printer WiFi yang printer IoT, ini printer IoT ini. Printer sudah bisa diatur lewat internet. Zaman saya beli printer itu ya tahun 2017 itu masih mahal, itu masih 3 jutaan, tapi sekarang 200.000 kalian sudah bisa beli printer dengan IoT. Ya, jadi artinya tahun ke tahun itu makin murah IoT ini. Ya, makanya kesempatan bagi teman-teman semua ini, ya, terutama kalau teman-teman yang pengen cari judul skripsi, IoT ini sangat luas. Ya. Kalau teman cari ya penerapan Internet of Things. Jadi sangat banyak kalau kita cari-cari, ya, cari-cari. Dan ini bisa jadi judul skripsi teman-teman semua seperti itu. Contoh nih, di ITMY AC-nya ini nggak efisien. Kenapa? Karena ketika dia ruangan kosong, ya, maka dia AC-nya tetap nyala. Nah, teman-teman tuh bisa membuat skripsi nih. Contoh, misal AC ini, kalau nggak ada orang di ruangan itu, maka dia mati. Terus tiba-tiba kalau ada orang masuk, maka dia nyala. Itu ide. Nah, itu ide. Jadi kita meng-IoT-kan suatu perangkat yang belum IoT. Itu adalah judul skripsi yang bagus itu. Ya. Jadi kayak AC, kita bisa, apa kontribusinya? Kontribusinya adalah dia semakin hemat. Ya, makanya IoT ini ilmu baru yang kalau dibilang potensial ke depannya itu sangat-sangat besar. Ya. Oke, kompleksitas ya tentu saja IoT ini penggabungan antara beberapa disiplin ilmu ya. Contoh tadi ya saya bilang pertama kalau kalian pengen benar-benar fokus ke IoT, kalian harus paham beberapa hal. Yang pertama adalah pemrograman, kemudian microcontroller, kemudian embedded system, kemudian kalian harus paham jaringan, kalian harus paham Linux, Docker, wah itu banyak. Cuman jangan pesimis duluan ya. IoT itu untuk tahap-tahap awal, tahap-tahap basic itu sangat mudah ya. Cukup paham mikro, controller ya. Sama sedikit jaringan itu sudah bisa menciptakan perangkat IoT. Tapi kalau teman-teman pengen full developer IoT, maka nanti ada beberapa step yang harus dijalankan. Bahkan saya pun masih dalam proses belajar ya. Jadi nggak bisa langsung wah 1 hari 2 hari bisa jadi langsung ahli IoT, enggak. Itu butuh proses yang panjang ya, seperti itu. Kemudian safety-nya. Nah, gini. Ada sebuah anekdot ya. Dalam dunia jaringan, perangkat yang paling aman dari hacking, dari peretasan orang-orang hacker itu adalah perangkat jadul dan perangkat yang tidak terhubung oleh internet. Ya. Jadi semakin canggih perangkat, semakin terhubung dia dengan internet, maka dia akan punya kelemahan ya oleh hacker. Ya. Makanya ini unik ya. Jadi semakin jadul alat, mesin tik itu, kalau teman-teman lihat mesin tik itu mekanik semua. Itu nggak mungkin dihack sama hacker. Nggak mungkin teman-teman tiba-tiba melihat mesin tik sendiri itu nggak mungkin. Ya. Kenapa? Ya karena emang dia tidak dibuat untuk IoT. Nah, tapi kalau perangkat-perangkat yang sudah dibuat untuk IoT, maka dia punya kemungkinan untuk dihack oleh orang-orang lain yang keamanannya. Bisa jadi nanti teman-teman punya mesin cuci yang ada IoT, tiba-tiba dia muter sendiri, ya. Padahal itu sebenarnya bukan hantu, tapi ya ada hacker yang iseng. Atau bisa jadi teman-teman kalau punya CCTV, ya, CCTV di rumah yang terhubung dengan internet, dihack sama orang lain, maka semua kehidupan privasi teman-teman
bisa kebongkar. Atau teman-teman punya kulkas yang IoT, tiba-tiba dia Android-nya, maksudnya tiba-tiba dia ngebuka sendiri segala macam, nah itu. Ya, jadi safety-nya akan semakin terbuka, maka kerawanannya akan semakin terbuka. Cuman jangan lupa juga bahwa semakin tahun ke tahun, tentunya safety-nya juga akan ditingkatkan, ya. Terutama nanti biasanya komunikasi antara perangkat itu dia biasanya terenkripsi, ya, terenkripsi. Jadi teman-teman biasanya harus hati-hati. Bagi contoh nih ya, teman-teman kalau misalnya ke sebuah website ngelihat tanda gembok, ya, tanda gembok, lihat. Nah, kalau lihat tanda gembok ini artinya koneksi aman. Maksudnya apa? Maksudnya adalah teman-teman kalau input password segala macam, itu artinya dia sudah dienkripsi. Makanya hati-hati kalau misalnya teman-teman melihat sebuah website yang dia itu ininya nggak ada tanda gembok, ya, maka itu harus hati-hati. Ya, kenapa? Artinya dia semua datanya yang dikirimkan itu tidak terenkripsi. Jadi kalau teman-teman nanti ngirimin password segala macam, maka nanti password itu bisa dilihat oleh orang lain yang paham internet, yang paham jaringan. Tapi kalau sudah terpasang seperti ini, ya, maka dia tidak bisa dilihat oleh orang lain. Kalaupun dilihat orang lain, maka yang dilihat sama orang itu nggak nyambung. Kenapa? Karena sudah dienkripsi. Ya. Contoh apa ya? Kalau nggak salah, UGM itu dia belum. Nah, ini contoh ya. Ini almater saya nih. Ini di UGM ini, nah lihat ini. Nah, ini tidak aman. Dan artinya kalau teman-teman login lewat akun ini, untungnya ini nggak ada loginnya ya. Jadi kalau di sini ada loginnya, teman-teman masuk login sini, nanti orang-orang tuh bisa tahu sandinya apa. Kenapa? Karena dia tidak punya sistem enkripsi. Ya, ini agak unik nih. Ya, tapi elektro game tapi nggak punya sertifikatnya. Oke. Nah, bagaimana masa kini dan masa depan IoT? IoT itu adalah revolusi industri 4.0, ya, di mana semua perangkat itu nanti terhubung ke internet, semua perangkat tanpa terkecuali, selama dia bisa dipasang IoT, ya, mau susah ataupun mudah, maka kita masuk ke industri 4.0. Nah, kalau kita flashback ke yang lalu, industri 1.0 ini ketika si James Watt itu menciptakan steam machine, ya, mesin uap, ya, maka pekerjaan berat jadi mudah, ya. Yang dulunya yang dulunya itu kita masih ngangkut pakai kuda, dengan adanya steam machine ini, mesin uap ini, kita bisa mengangkut itu dengan kereta uap. Ya. Itu revolusi industri yang pertama, ya. Atau kalau yang dikenal itu adalah revolusi industri Inggris, ya. Itu ketika orang-orang itu sudah menggunakan mesin uap gitu. Dan zaman-zaman ini, ya, zaman-zaman ditemukannya batu bara seperti itu. Nah, zaman industri 2.0 ini kalau kita lihat dimulai oleh sejarahnya Henry Ford. Kalau teman-teman belum tahu, Henry Ford itu adalah pembuat mobil dengan merek Ford dari Amerika. Jadi dia punya visi, dulu itu mobil itu mahal. Visi dia adalah bagaimana cara membuat mobil itu murah. Yaitu dengan apa? Dengan mass production assembly line. Maka dengan metode ini, ya, dengan metode ini, maka mobil-mobil itu juga bisa dijual dengan murah, dan mobil itu bukan jadi barang lagi yang eksklusif, ya, tapi semua orang bisa beli mobil itu. Kemudian zaman industri 3.0 ini adalah ketika kita sudah kenal PLC segala macam, sudah ada microcontroller. Ketika robotik sudah dikenalkan oleh industri, ya. Jadi zaman ini manusia sudah mulai dipinggirkan dari sisi produksi. Mereka masuk ke robot semua. Jadi itu pekerjaan berat, pekerjaan yang butuh kecepatan, maka menggunakan robotik. Nah, zaman 4.0 yang sedang kita canangkan saat ini, di mana semua perangkat bisa diatur lewat internet segala macam. Nah, terutama dengan adanya COVID ini, ya, maka mau nggak mau industri 4.0 ini dipercepat.
ya, dipercepat penerapannya, mau nggak mau, ya. Yang bisa di remote, yang bisa dikerjakan dari rumah, maka dikerjakan dari rumah. Terutama di industri IT, yaitu mereka sudah mulai mencanangkan IoT sangat cepat, ya, seperti itu. Nah, kemudian apa sih yang dibutuhkan oleh teman-teman nih? Kalau misalnya kalian pengen benar-benar mendalami IoT, ya. Yang pertama tentu ada 2 bahasa utama, ada 4 ya, C++, Python, ya. Ini bahasa bahasa untuk C++ itu bahasa low level ya, nanti ini bahasa untuk microcontroller. Python ini bahasa yang baru, ya. Dia sudah banyak penggemarnya. Ini kaitannya nanti dengan tampilan gateway segala macam, tampilan dari visualisasinya. Tapi kalau C++ ini nanti kaitannya dengan microcontrollernya. Nah, kemudian teman-teman nanti pengen belajar Linux ya. Ini Linux ini penting dalam pengembangan Internet of Things. Ini sistem operasinya ya, Linux. Kemudian jaringan komputernya penting juga ya. Jadi dalam IoT tentu ada jaringan, ada internet. Maka teman-teman harus paham masalah jaringan internet. Nah, ada nanti Docker sama Kubernetes. Ini kaitannya dengan aplikasi yang digunakan. Ya, aplikasi yang digunakan dalam IoT. Nah, untuk menjalankan aplikasi itu, kita menggunakan Docker sama Kubernetes. Kemudian, embedded system ini terkait dengan servernya ya. Jadi kan saya menggunakan Raspberry Pi, ya, karena dia murah dan juga komunitasnya sangat luas. Nah, microcontrollernya kita pakai Arduino ya, yang lebih simpel, lebih enak. Ya. Kemudian, nah biasanya untuk memvisualisasikan itu lewat website, kita menggunakan bahasa HTML sama CSS atau plus PHP, yaitu untuk memvisualisasikan data yang kita tampilkan, yang di storing, yang disimpan di Raspberry Pi, di servernya. Nah, kemudian ada yang namanya GitHub. Nah, IoT itu berkembang dalam komunitas. Jadi, teman-teman kalau serius ke IoT, maka teman-teman harus masuk ke komunitas itu. Namanya adalah komunitas GitHub. Jadi di sini adalah tempat-tempat para programmer kumpul, berbagi, ya, dan berkolaborasi tentang pekerjaan-pekerjaannya, ya, terutama yang open source, ya. Dan semua aplikasi ini, kecuali niat dan tekad ya. Nah, semua aplikasi ini itu gratis, ya. Gratis, semua gratis. Nggak ada yang bayar, ini nggak ada yang bayar. Ya, saya membuat ini ya, saya membuat ini itu software-nya nggak ada yang bayar, Mas. Yang bayar cuma alatnya doang. Raspberry Pi bayar, ini bayar. Cuman aplikasi di dalamnya, contoh saya punya website nih, ya. Ini website saya yang saya taruh di Raspberry Pi. Ini saya bangun pakai WordPress, ya. Ini saya bangun pakai WordPress. Dan ini nggak bayar. WordPress itu gratis, free. Jadi saya bangun website ini free. Saya buat sendiri, ya. Kemudian saya punya sistem untuk ya seperti Google Drive. Jadi saya menyimpan semua pekerjaan saya di sini, ya. Dan ini tersinkronisasi langsung ke laptop saya. Contoh seperti ini. Nah, ini ya. Jadi kalau teman-teman lihat di next. Nah, ini adalah sebentar. Ini adalah folder yang sama dengan folder yang di sini. Kalau saya merubah folder ini, maka nanti di sini akan berubah juga. Contoh, saya tambahin folder. Coba dia tersinkronis enggak. Oke, sebentar. Ini belum tersinkron ya. Let's Oke, baru tersinkron ya. Oke, lagi posisi sinkronisasi.
Jadi kalau saya membuat folder di sini, nanti secara otomatis akan masuk ke folder server saya. Ini server saya. Nah, sudah tersinkron, kita akan cek apakah ada foldernya. Kita refresh dulu. Nah, bagus Gilang, sudah ada. Ya. Otomatis. Jadi kalau saya buat ini nih, buat materi, maka cukup saya simpan di folder saya ini, maka itu otomatis saya akan simpan, maka komputer akan terus ngirim data ke server saya dan menyimpan apa yang ada di sini. Contoh, saya masukin data ini, saya masukin PowerPoint, ya, nanti sinkronisasi. Oke, sedang proses. Oke, sudah masuk ya, sudah masuk, kita cek. Nah, ada. Ya. Jadi mudah. Jadi saya nggak perlu khawatir data saya hilang. Kenapa? Karena sudah disimpan di server. Kalau misalnya nih, saya mau ngapus data saya hapus ya. Ya, lihat. Hilang ya. Kita cek lagi servernya. Oke, sudah tersinkron. Kita coba refresh. Oke. Sebentar. Oke, nah, tersinkron. Filenya hilang. Ya. Kalau saya hapus lagi foldernya, yang ini, saya hapus, maka tunggu dulu, lagi kita sinkronkan. Nah, foldernya hilang, ya. Jadi sangat enak. Jadi IoT itu sekarang, bayangkan kalian punya Google Drive sendiri di rumah, ya, dan datanya itu kalian simpan sendiri tanpa khawatir diinterupsi oleh hacker. Ya. Sangat nyaman dan sangat enak. Ya. Jadi IoT itu, ya, sangat mudah untuk belajar seperti itu. Oke, materi kita sudah sampai sini dulu, ya. Kemudian ini sepertinya sudah mau habis 40 menitnya. Jadi gini, untuk kuliahnya, ya, nanti semua materi, tugas segala macam kita gunakan kuliah itny.ac.id. Nanti saya akan infokan lewat WhatsApp group ya. Jadi nanti teman-teman pantangin WhatsApp grupnya, dan jangan lupa nanti dikerjakan tugas-tugasnya yang saya berikan. Ya. Nanti dikumpulkan di sana semua. Oke. Jadi nanti untuk Zoom meetingnya, rencana saya adalah dua pertemuan kuliah itu satu kali Zoom meeting. Nanti Zoom meeting itu gunanya untuk apa? Untuk nge-review, ya, terus untuk sharing, untuk diskusi segala macam. Ya. Jadi semua materi nanti teman-teman pelajari sendiri, ya, yang ada di kuliah itny.ac.id. Ya. Dan untuk praktikumnya, saya akan menunda sampai UTS. Kalau setelah UTS kita ketemuan, maka kita akan akan enak praktikumnya secara langsung. Tapi kalau misalnya setelah UTS kita nggak bisa ketemuan, masih online, maka nanti terpaksa saya akan praktikum online. Nah, kalau praktikum online, ya, nanti teman-teman itu nggak bisa yang namanya simulasi, karena IoT itu harus benar diterapkan. Ya, karena saya sudah mencari, tidak ada aplikasi untuk simulasi IoT. Ya. Tapi pun kalau misalnya teman-teman harus membeli alat, ya, saya usahakan untuk meminimal mungkin, ya, karena IoT ini tidak seperti microcontroller pada umumnya, karena kita fokus IoT adalah fokus ke jaringannya, fokus ke bagaimana membuat microcontroller itu terkoneksi dengan jaringan, ya, seperti itu. Jadi perkiraan saya minimal 100.000 lah, itu sudah bisa praktikum untuk online-nya, ya. Tapi semoga aja kita setelah UTS bisa ketemu supaya lebih enak dalam sisi pengajaran. Oke, semuanya ada yang ingin tanyakan? Monggo, kita diskusikan masalah IoT, ya. Silakan. Oke, ada yang tanyakan? Monggo. Oh ya, terkait kuliahnya.
Gimana? Ada yang ditanyakan? Ayo, jangan malu-malu. Ada yang belum jelas di materinya atau apa? Monggo. Belum ada Pak saat ini Pak. Belum ada? Yang lain? Ayo gimana? Nanti hari ini mohon dipantengin ya untuk kuliah ITN ID-nya. Nanti saya akan upload materi ke sana. Jadi kalau teman-teman nanti pengen akses materi segala macam bisa ke sana. Dan juga nanti di kuliah itu nanti saya akan memberikan tugas untuk pertemuan pertama, ya. Jadi nanti semua diupload ke sana, ya. Jadi tetap perhatikan tentang kuliah ITN ID-nya. Oke. Ada yang tanyakan? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, ya. Sorry. Maaf, Gimana? Pak, mau nanya. Oh ya, gimana Mas Heru? Coba ya, Mas. Untuk kuliah ini biasanya kan ada persentase untuk penilaian ya, untuk tugas, tugas terus UTS saya lupa ya. Jadi saya lupa menyampaikan ya. Jadi untuk tugas itu 20%. Terus jadi kita kehadiran tuh nggak ada ya, nggak ada tuh kehadiran. Jadi untuk tugas 20%, UTS 40%, sama UAS 40%. Jadi nanti tugas itu ntar ada kuis-kuisnya segala macam ya. Nanti kuis-kuisnya saya gunakan kuliah ITNY dan untuk UTS-nya saya gunakan kuliah ITNY ya. Karena kami wajib ya diwajibkan oleh kampus ya untuk menggunakan ITNY untuk UTS segala macam ya. Jadi nanti pantengin semuanya. Dan karena kita menggunakan kuliah ITNY, maka nanti UTS-nya atau UAS-nya yaitu kuisnya nanti saya rencanakan seperti apa ya, seperti opini ya, memberikan opini karena kuliah IoT ini nggak ada hitungannya ya, nggak ada hitungannya, jadi nyantai aja ya. Tapi ya kalau kuliah IoT ini lebih ke arah pemahaman ya. Tentunya kalau udah praktek, sebenarnya kalau rencana saya kalau misalnya kita bisa ketemuan itu kita nggak perlu teori, kita langsung praktek aja ya. Jadi terpraktek tambah teori ya. Saya mau seperti itu. Cuman memang kondisinya seperti ini, maka saya lebih utamakan teorinya ya. Walaupun sebenarnya kalau kita lihat teori-teori yang ada di kuliah yang lain itu dia sangat teoritis. Tapi saya nggak pakai ya. Saya rancang materinya supaya materinya itu bisa langsung dipraktekkan ya. Seperti itu. Oke, ada yang lain? Pak, berarti absensi nggak dinilai? Oke, absensi enggak ya, absensi enggak. Karena emang apa? Cuman ya seperti itu ya. Jadi emang kayak itu kondisinya. Cuman ya tetap karena emang gini. Dosen itu nggak wajib pakai Zoom ya. Wajib itu sebenarnya pakai kuliah ITNY dan jadi kalau amanat dari Pak Rektor, kuliah online itu bukan berarti kita memindahkan kelas ke Zoom, enggak, bukan itu kalau dari Pak Rektor. Tapi kuliah online itu adalah media yang kita ubah dari mengajar tatap muka ke mengajar terpusat di server gitu. Ya, jadi makanya kita gunakan kuliah ITN itu ya untuk akses materi segala macam, untuk diskusi segala macam. Ya. Oke, gimana yang lain? Makanya pertemuan Zoom meeting ini saya rencanakan 2 kali kuliah ya, sekali pertemuan Zoom meeting ya. 2 kali kuliah itu dalam artian yang di kuliah ITN itu. Maka nanti setiap pertemuan, setiap kuliah ITN itu ya setiap minggunya nanti ada tugas ya. Supaya kalian bisa belajar dan paham ya. Karena resiko kuliah seperti ini adalah kalau kalian tidak dijelaskan secara langsung ya, maka kalian harus bisa belajar sendiri. Nah, belajar yang paling mudah adalah mengerjakan tugas. Seperti itu. Ya. Oke, ada yang lain? Nggak ada ya? Gimana? Masih ada?
Ini ada pertanyaan untuk diskusikan bersama. Bisa dengar suara saya, Pak? Bisa. Ya, gimana Mas Germanus? Nah, dari tadi kan di situ ada kelebihan dari IoT, yaitu menyangkut efisiensi, efektif. Itu soal biaya, waktu, dan keakurasian dari IoT sendiri, menggunakan sistem IoT sendiri. Di sini kita dalam ilmu teknologi kita melihat bahwa ini kelebihan dari sistem kita. Tetapi dari teman-teman kita dari disiplin ilmu yang lain bisa melihat bahwa ini adalah malah kekurangannya. Karena dengan adanya sistem seperti begini, kita mengeksploitasi manusia dan bahkan juga alam. Nah, jadi di situ bagaimana dengan sistem seperti ini yang akan kedepannya mungkin menjadi booming di Indonesia juga, bagaimana kita menciptakan agar keseimbangan antara dengan boomingnya sistem ini dan manusianya juga gitu. Terima kasih, Pak. Oke, Mas Germanus ya. Perlu diingat, dunia ini tidak adil. Ya. Gini, tidak adil dalam artian seperti ini. Dunia ini adil, cuman dalam perspektif manusia, dunia ini penuh tantangan. Teman-teman tahu, sebelum komputer itu ada, berapa banyak kerjaan yang ada. Ya. Tapi ketika komputer itu ada, berapa banyak pekerjaan yang hilang. Tapi perlu diingat, ketika komputer itu muncul, maka muncul pekerjaan-pekerjaan yang baru. Hidup ini adalah berubah. Hidup ini adalah beradaptasi. Jadi kalau misalnya kita tidak bisa beradaptasi dengan dunia, maka siap-siap aja kita terlempar. Jadi masalah perkara pihak lain, ya kita mau nggak mau harus mengikuti pekerjaan, mengikuti perkembangan zaman, ya. Karena dunia ini tidak bekerja atas kemauan kita, tapi bekerja atas kemauan orang banyak, ya. Jadi bisa jadi perspektif orang banyak itu kalah sama perspektif orang yang lebih banyak lagi, dan itu nyata, dan itu kita hadapi sekarang. Berapa banyak pekerjaan yang sudah hilang karena IoT, tapi perlu diingat, IoT juga membuat pekerjaan lain muncul. Seperti itu. Hidup ini berubah, ya. Jadi makanya teman-teman semua harus cepat berkembang, harus cepat berlari, ya, harus bertanding di sini, ya. Makanya karena kalian masih muda, masih banyak peluang, ya. Makanya teman-teman semua harus belajar, harus semangat dalam menimba ilmu. Gak mungkin teman-teman menggunakan ilmu teknologi komputer di tahun 50-an diterapkan di tahun 2020, nggak mungkin. Kenapa? Karena berkembangnya sangat cepat. Ya, makanya teman-teman harus cepat beradaptasi, ya. Seperti itu. Gimana Mas Germanus? Ya, baik, terima kasih, Pak. Itu sedikit berbeda pendapat sama teman-teman yang disiplin ilmu yang lain, masalah teknologi sendiri. Jadi gini Mas Germanus, saya perspektif begitu, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Saya pernah ngobrol sama dosen geologi, ya. Mereka tuh sadar bahwa mereka tuh butuh elektro, mereka butuh pemrograman, mereka butuh teknologi. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa elektro ini tidak mesti mengambil pekerjaan mereka, tidak. Tapi kita berkolaborasi. Contoh, saya mengampu mata kuliah namanya instrumentasi biomedis. Instrumentasi biomedis itu artinya, ya, menerapkan keteknologian elektro dalam dunia kedokteran. Tapi tidak berarti kita mengambil ranah pekerjaan dokter, enggak gitu. Kita itu membantu dokter. Contoh, teman-teman kalau misalnya kecelakaan, terus pengen X-ray, itu pakai mesin kan. Nah, mesin itu yang buat tuh elektro, orang-orang elektro. Tapi
tetap diagnosisnya oleh dokter. Jadi dokter terbantu oleh elektro, ya, dengan alat elektro untuk mendiagnosis lebih mudah. Nah, jadi sebenarnya bukan kita mengambil pekerjaan mereka, enggak, tapi mengkolaborasikan pekerjaan mereka supaya teman-teman yang dari disiplin ilmu lain itu mudah pekerjaannya. Seperti itu. Ya. Jadi kalau dibilang ya elektronis ke semua lini itu dapat, ya, terutama di bidang kedokteran. Contoh nih, waktu saya S2 sama istri saya itu S2-nya dia biomedis, dia mendeteksi glukoma, penyakit di mata, itu pakai citra, pakai kamera. Jadi matanya difoto, terus foto dari matanya itu diolah sehingga nanti ketahuan ada nggak penyakit glukoma di situ. Tapi bukan berarti dia mengambil pekerjaan dokter, enggak. Dia hanya membantu dokter dalam diagnosis tahap awal. Jadi dokter itu supaya lebih akurasi diagnosis lebih cepat, lebih kuat, maka dia butuh bantuan dari elektro. Seperti itu, ya. Jadi tidak mengambil, ya. Tapi lebih ke arah kolaborasi. Oke. Gimana yang lain? Ada yang tanyakan? Masih ada yang bingung? Oke, kalau misalnya tidak ada, ya kita akhiri dulu, ya. Jadi UTS ini kita hanya 4 pertemuan ya, karena kita memang kuliahnya agak telat. Jadi nanti satu minggu, insya Allah saya upload 2 materi, ya. Jadi teman-teman semua silakan nanti pantengin kuliah ITNY dan AJD tadi. Oke, sekian dulu semuanya, ya. Saya akhiri. Kalau nanti ada yang tanyakan, maka silakan aktif di grup, ya. Tanyakan di grup, insya Allah kalau saya ada waktu, saya akan memberikan jawaban terhadap pertanyaan teman-teman. Atau pengen diskusi tentang IoT masa depan, monggo, silakan. Tanyakan saya, ya. Oke, saya akhiri dulu, ya. Selamat pagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.